pasukan Garuda ini akan kalahkan Bahrain. Malam ini timnas Indonesia akan bertemu Bahrain pada laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia. Meski Indonesia berada di posisi 129 dan Bahrain di posisi 76 ranking FIFA, namun dengan pemilihan pemain ini sang Garuda mampu mencuri 3 poin di kandang lawan. Formasi 3-4-3 sebaiknya digunakan dengan defense yang terdiri dari Martin Paes, Miss Hilgers, J. Izzaz dan Rizky Ridho. Kelvin Verdong dan Sandy Walsh berposisi sebagai fullback yang akan bantu pertahanan dan serangan dari sisi tengah dan sayap. Untuk laga Indonesia versus Australia hari itu, lini tengah timnas lebih hidup dengan masuknya Tom Hay di babak kedua. Dia harus memulai pertandingan malam ini dengan Jordi Amat yang mengambil peran lebih bertahan di tengah. Iliano Reinders akan menjadi senjata rahsia serangan Indonesia bersama Wak Haji dan Rafaya Strik. Abang yakin barisan pertahanan timnas Indonesia tidak akan bobol dan jika lebih tajam dan kreatif di lini serang, maka Garuda bisa menang 1-0. Apakah anda setuju dengan pilihan pemain dan tebakan skor? Beri komen di sini. Okey guys, ini adalah prediksi daripada Jom United. Dia mengatakan Indonesia akan menang 1-0 dengan Bahrain malam ini. Bagaimana prediksi teman-teman? 2-0, 2-1, 3-1, 3-0, 1-0, 1 sama ataupun imbang 0-0. Bisa juga teman-teman komentar di bawah ini. Penuhi ramai-ramai guys. Hanya beberapa jam saja lagi untuk itu laga antara Indonesia dengan Bahrain malam ini. Sama-sama kita terus mendukung ya. Jadi apa yang dikatakan malam ini ada Jordi Amat ya bermain untuk timnas Indonesia. Sebenarnya saya rasa dua laga tidak salah saya. Jordi Amat tidak bersama dengan timnas Indonesia ya. Maaf kalau saya silap ya. Rasanya dua laga ya antara perlawanan dengan Arab Saudi sebelum ini dan juga Australia. Jordi Amat tidak diturunkan. Mungkin kerana injury ataupun kerana apa saya tidak tahu kenapa. Tetapi malam ini katanya Jordi Amat akan ada bersama dengan timnas Indonesia guys. Tapi malam ini saya sendiri prediksi 2-1. Indonesia 2, Bahrain 1. Harap benar lah ya. Amin, amin. Okay, next. Hari ini Indonesia ada misi penting yang mana mereka akan berlawan dengan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Of course, mereka akan cuba mendapatkan 3 mata atau sekurang-kurangnya seri 1 mata dekat tempat lawan. Jom aku predict untuk game Indonesia lawan Bahrain ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan dulu tombol follow dekat sini. Dah tekan? Mantap cuy! Sekarang ni dekat Grup C, Indonesia berada di tempat keempat dengan 2 mata, manakala Bahrain berada di tempat ketiga setelah melakukan kejutan menewaskan Australia yang sekarang ni berada di tempat kelima. Aku cuba mengkaji statistik perlawanan sebelum ni dan aku nampak Bahrain dan Indonesia ada style yang sama. Mungkin sebab mereka berhadapan dengan lawan yang susah, tapi Bahrain pun tak banyak menyerang, Indonesia juga tak banyak menyerang. Possession pun tak pegang banyak. Korang tengoklah lawan Australia yang diorang menang ni hanya ada 1 shot on target dan itulah yang masuk ke dalam gawang. Indonesia pula waktu berlawan dengan Australia dekat Gelora Bung Karno, boleh nampak yang diorang pun tak buat banyak shot, possession pun kurang. Nampak Australia mendominasi perlawanan. Tapi aku mengharapkan Indonesia akan mengulang performance diorang waktu lawan dengan Arab Saudi. Nampak walaupun possession kurang, shots kurang, tapi sekurang-kurangnya Indonesia banyak juga melakukan serangan sebanyak 8 shot dan 2 shots on target. Bahrain ni pun dah kena bantai dengan Jepun 5-0 hari tu dan aku rasa Shin Tae-yong telah pun mengkaji perlawanan lawan Jepun tu macam mana Jepun boleh skor sampai 5 lawan dengan Bahrain ni. Jadi ini adalah prediction aku yang mana Indonesia akan skor terlebih dahulu mungkin pada minit 30 lebih, 40 lebih. Kemudian untuk second half diorang akan bertahan habis-habisan. Of course Martin Paes akan melakukan banyak save. Miss Hilgers mungkin akan perform juga dan akhirnya setelah mereka bertahan habis-habisan, skor berakhir dengan 1-0 kemenangan Indonesia. Perlawanan ini ditayangkan dekat 48 negara. Korang boleh tengok tak ada Malaysia dekat sini. Which is aku rasa pelik sebab ini keluar daripada timnas Indonesia sendiri sehingga ada orang Indonesia yang tanya aku dan benda ni ternyata tak betul lah untuk Malaysia. Sebab Aiman ni sendiri kata perlawanan Indonesia ni ada ditayangkan dekat Astro Arena.
Okay, Ya. jadi janganlah sebarkan fitnah ataupun hoax. Kalau korang tak tahu Aiman ni siapa, Aiman ni juga adalah pengulas sukan dekat Malaysia. So Pundit itu saja Malaysia. guys, preview untuk Indonesia lawan dengan Bahrain. Macam biasa, Okey guys, saya senang mendengarnya kerana antara perlawanan Bahrain dengan Indonesia malam ini ada ditayangkan di iaitu Astro TV Malaysia ya. Itu adalah penyataan daripada pundit Malaysia sendiri mengatakan begitu, berarti memang adalah ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Webro ni, mungkin teman-teman tahu dengan Webro ni siapa ya. Dia ini adalah pengulas sukan ataupun pengulas sepak bola ataupun pengamat sepak bola yang boleh kita katakan juga banyak menceritakan tentang sepak bola Malaysia dan Indonesia ya. Tetapi kita lihat di sini prediksinya adalah 1-0 untuk Indonesia dengan Bahrain. Tetapi saya prediksi saya 2-1. Kerana bagi saya sebenarnya kalau nak dikatakan Bahrain dengan Australia itu, sebenarnya Australia itu lebih kuat daripada Bahrain. Cuma ketika kemenangan Bahrain kepada Australia itu, saya tidak tahu pasal apa ketika itu. Tetapi kalau kita lihat pada shot on target dan position ball ataupun penguasaan bola banyak pada Australia, tetapi tidak memberi luck ataupun tidak memberi keuntungan kepada Australia. Dan untungnya adalah Bahrain pada malam ketika Bahrain bertemu Australia. Tetapi apa yang saya lihat malam ini, Indonesia pasti bisa untuk meratah ataupun untuk membenam Bahrain dengan 2-1. Itu prediksi saya. Terpulang pada teman-teman untuk prediksi berapa, 1-0 ke, 1 sama ataupun 2-0. Tetapi saya yakin Indonesia pasti menang malam ini ya. Itu prediksi saya ya. Dan saya yakin juga Indonesia pasti akan mendapat 3 poin di bandar atau di bandar ya, di kota ataupun di bumi Bahrain. Okay guys, kita next video. Martin Paes bakal jadi man of the match pada malam ini. Man of the match lagi Jom sekali malam ni, kita insya-Allah. bahas. Nak Mari ikutkan kita sudah ada 2 penampilan Martin Paes bersama timnas Indonesia dalam kelayakan round 3 Piala Dunia bertemu dengan Arab Saudi dan Australia menjadi 2 pemain terbaik man of the match. Malam ini mungkin beliau akan memburu hat-trick. Hat-trick 3 man of the kali match. Man of the match. Kerana penampilan beliau, kehebatan beliau di atas padang. Sampaikan ialah the Great Wall. Sampaikan ada orang gelar the Great Wall of Paes. Tembok Paes. Tembok Paes. Tembok Kan ada besar the Great Paes. Wall of China. Ini the Great Wall of Paes. Sampaikan tiada siapa yang berani untuk menjaringkan gol di Martin Paes ni. Tapi well, are we gonna get hat-trick guys? Man of the match, performa yang bagus daripada Martin Paes, insyaAllah. Apa guys, siapa yang meminati Martin Paes, sila komen dalam video ni pendapat. Okey guys, sebenarnya saya betulkan sikit apa yang dikatakan oleh Bola God. Bukan tiada siapa yang berani untuk mendapatkan ataupun menjaringkan gol di gawang Indonesia, tetapi mereka sudah cuba untuk menjaringkan gol di gawang Indonesia tetapi tidak bisa. Mereka sudah berani untuk cuba untuk mendapat jaringan gol ataupun untuk membuat gol di gawang Indonesia, tetapi kerana Martin Paes. Martin Paes ke Martin Pais ke? Saya tidak tahu macam mana, tapi yang betul namanya Pais. Begitu. Tiada siapa yang dapat membolosi Martin Paes ini. Itulah yang masalahnya sekarang ini. Bagaimana pihak lawan mahu memboboli ataupun mahu membolosi Martin Paes ini. Cuba beri komen sedikit komentar guys. Kenapa tidak ada lagi yang striker ataupun tidak ada lagi pihak lawan yang dapat membolosi Martin Paes ni? Dan kita tahu insya-Allah malam ini Martin Paes akan membuat lagi sekali kejutan kepada kita dan dia akan mengejar hat-trick untuk 3 kali man of the match. Siapa sangka? Kita lihat malam ini guys ya. Yes, both are doing very well. Like I said in Asia Cup, pasukan Indonesia bukan saja layak ke peringkat kumpulan, tetapi mereka menunjukkan satu ini berita yang lama tetapi kita mau dengar cukup baik. Ini menunjukkan mereka mempunyai daya saing dan mereka. Okey, ini adalah berita yang lama tetapi tidak apa guys, kita mahu dengar apakah dan bagaimana pujian daripada pelatih, mantan pelatih Harimau Melaya. Ini adalah daripada iaitu Ong Queen Sui, mantan pelatih Harimau Melaya dulu. Dan kini dia adalah menjadi pelatih untuk klub Sabah. Di Sabah itu ada itu pemain daripada Indonesia. Siapa namanya? Sadil Ramdhani ya, tidak salah saya. Sadil ya.
Jadi inilah pelatih Sabah ya, dan bekas pelatih Harimau Melaya. Kita dengar apa yang dikatakan jujur daripadanya tentang timnas Indonesia ya. Mereka mempunyai kepercayaan di mana pasukan Indonesia bukan hanya pasukan yang bergelar kuat di Asia Tenggara, tetapi ini membuktikan mereka boleh menyayangi pasukan-pasukan besar di Asia. Jadi itu satu kejayaan yang cukup tinggi, termasuk pasukan bawah 23 di mana kemungkinan besar akan layak ke Olimpik. Tetapi jika tidak layak sekalipun, saya rasa pasukan Indonesia berada dalam landasan yang betul, di mana ramai pemain-pemain berbakat telah bermain di peringkat yang cukup tinggi. Jadi daripada pengalaman yang ada, sudah pasti akan membantu pasukan senior Indonesia untuk bertambah maju. Ya, kalau kita bandingkan antara pasukan Indonesia dan Malaysia sekarang ya, saya percaya pasukan Indonesia lebih progresif, lebih baik daripada segi keputusan. Terutamanya kalau kita lihat daripada segi para pemain, pasukan Indonesia mempunyai banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara lain. Dan ini memberi kelebihan di mana dengan bermain di tahap yang lebih tinggi, pulang ke negara Indonesia, bermain dengan kelab di Asia akan menjadi satu aset untuk setiap negara. Di Malaysia juga kita mempunyai pemain warisan ataupun naturalisasi di mana kebanyakan bermain di negara Malaysia, dan ini sedikit sebanyak tidak memberi impak yang cukup positif. Benar. FM mempunyai perancangan juga untuk mendapatkan lebih ramai lagi pemain naturalisasi, tetapi kita harus berfikir yang pemain naturalisasi ini harus bermain di tahap yang tertinggi. Okey, seperti dikatakan oleh mantan pelatih Harimau Melaya, ini memang benar sekali. Malaysia juga mempunyai pemain keturunan, tetapi silapnya di sini adalah pemain-pemain keturunan ataupun pemain naturalisasi daripada Malaysia bermain di dalam Liga Malaysia sendiri, ketimbang kalau kita lihat untuk pemain keturunan Indonesia yang bermain ataupun kita lihat abroad di Liga-Liga Eropah, Liga Belanda yang banyaknya, ada yang main di Liga Korea ya. Jadi ini adalah satu yang baik, perkara yang baik, kerana apabila pemain-pemain negara kita bermain di luar negara, mereka lebih dapat lebih banyak lagi pengalaman yang lebih baik ketimbang bermain di dalam liga sendiri ya. Itulah yang dikatakan oleh mantan pelatih Malaysia ini ya. Belum mereka dipilih untuk mewakili negara Malaysia. Jadi kalau senario yang sama masih lagi berlaku, saya percaya pasukan Indonesia akan lebih jauh daripada pasukan-pasukan bukan saja Malaysia tetapi akan mengejar Thailand, di mana kita tahu Thailand merupakan pasukan yang amat konsisten di Asia Tenggara. Dan kini kita nampak Indonesia, sebelum ini Vietnam, Piala Asia membuktikan yang Indonesia berada dalam satu program yang cukup positif. Now Indonesia is doing well. I can see that everywhere I go, people are talking about football. Your social media is all about football, and that generates young kids to play football. So that is a very positive thing. And to compare with Malaysia, again, Malaysia have naturalized, but Malaysia are not as well as Indonesia. Okey guys, kalau kita lihat pertama sekali adalah pemain keturunan kita harus bermain di luar negara ataupun di Eropah ataupun di liga-liga yang besar di luar negara untuk lebih memantapkan lagi apabila mereka bermain untuk negara sendiri, mereka akan lebih jauh lagi hebat daripada pemain-pemain kita sendiri ya. Maksudnya pemain-pemain lokal lah. Kalau kita lihat itulah kesilapan untuk pasukan Malaysia, mereka mempunyai pemain keturunan tetapi banyak yang bermain di dalam Liga Malaysia sendiri berbanding kalau Indonesia bermain di Eropah ataupun di Liga-Liga Belanda, Liga Korea dan yang banyak abroad lah di luar negara. Itu salah satu sebabnya. Dan kedua, kita lihat pemain-pemain Indonesia ini, walaupun mereka adalah pemain keturunan yang bermain daripada Eropah dan dibawa masuk ke Indonesia, tetapi faktor umur pun salah satu sebab ya, salah satu sebab. Kalau kita ambil pun pemain-pemain yang bagus juga daripada luar negara untuk dijadikan naturalisasi untuk negara kita, tetapi jika umur dia sudah 32, 33, hanya berapa tahun saja lagi dia boleh untuk bermain dengan negara? Mungkin 3 tahun paling lama. Kita lihat Indonesia, mereka banyak pemain keturunan tapi umur mereka masih 21, 22, 23.
berarti di sini mereka boleh lama lagi bermain untuk timnas Indonesia. Itu pandangan saya juga guys ya. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, dalam perkembangan menarik dalam dunia sepak bola Indonesia sekarang ini terbukti apa yang kita lihat sendiri dan beberapa video yang saya ambil daripada TikTok tadi ya, ternyata semakin banyak fan Malaysia yang memberi dukungan mereka pada tim nasional Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini guys. Dan hal ini terjadi guys kerana Indonesia menjadi satu-satunya negara dari ASEAN yang berhasil melaju ke tahap kualifikasi tersebut, dan fenomena inilah yang menggambarkan adanya solidaritas yang kuat di antara negara-negara di kawasan ASEAN ini ya, dan terutamanya antara Malaysia dan Indonesia yang memiliki sejarah iaitu panjang dan hubungan yang erat sekali ya. Dan meskipun dukungan fan Malaysia kepada timnas Indonesia sangat-sangat semakin meluas sekarang ini, tetapi hal ini tidak berartilah mereka meninggalkan ataupun mengurangi rasa cinta mereka juga terhadap tim nasional mereka sendiri iaitu Harimau Melaya. Kerana dari apa yang kita lihat, iaitu fan Malaysia memberikan semangat kepada Indonesia merupakan simbol kebersamaan dan iaitu kesatuan Nusantara dan ada di ASEAN ini ya. Ini membuktikan bahawa dalam situasi internasional seperti Piala Dunia, semangat persaudaraan dan persatuan di wilayah ini mampu melampaui batas negara dan rivalitas dalam lapangan. Dan apa yang positif yang saya lihat daripada dukungan ini juga dianggap sebagai langkah positif untuk mempereratkan lagi hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia itu yang kita sudah tahu selama ini bertahun-tahun hubungan antara kedua negara terkadang dipengaruhi oleh iaitu perbezaan dan persaingan baik di dalam lapangan sepak bola maupun di ranah politik dan ekonomi. Jadi guys, dengan adanya gerakan solidaritas dari fan Malaysia ini, kita harapkan harapan tumbuh bahawa iaitu antara hubungan kedua negara dapat semakin harmonis setidaknya di antara masyarakat penggemar sepak bola. Bagi saya sendiri juga guys, tidak hanya itu, dukungan fan Malaysia terhadap Indonesia di kualifikasi Piala Dunia juga kita dapat memperlihatkan bagaimana sepak bola dapat menjadikan alat iaitu diplomasi budaya yang kuat ketika dua negara yang sering kali iaitu berkompetisi dalam berbagai bidang dapat bersatu dalam memberikan dukungan satu sama lain di panggung internasional seperti ini. Dan ini merupakan simbol bahawa ASEAN sebagai sebuah komunitas dan bisa dan terus bersatu untuk saling mendukung dalam meraih tujuan bersama. Dan dengan dukungan seperti ini juga guys, tidak menutup kemungkinan bahawa ikatan antara Malaysia dan Indonesia akan semakin kokoh dan membawa angin segar dalam kerjasama kedua negara di berbagai sektor, bukan saja di olahraga ya, dan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan yang bersatu tidak hanya di dunia olahraga tetapi juga di ranah global yang lebih luas juga nanti. Saya sebagai pencinta sepak bola guys, untuk timnas Indonesia dan Malaysia juga mengharapkan timnas Indonesia bisa mencuri 3 poin di Stadium Internasional Bahrain malam ini. Kerana 3 poin di bumi Bahrain sangat penting buat timnas Indonesia agar lebih kokoh lagi di klasemen nanti. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan semakin ramai fan Malaysia ataupun di seluruh ASEAN ini yang mendukung timnas Indonesia? Sila tinggalkan komentar anda di bawah ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.